Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Semoga masih tetap sehat, Ibu dan Bapak. Mohon maaf, saya tadi agak telat karena ini adalah kelas keempat saya dari tadi pagi. Jadi suaranya sudah mulai menurun. Padahal hari ini saya harus ketemu sama mahasiswa S2 gitu ya. Semoga masih terlihat kuat saya, Bapak ya. Ya, mudah-mudahan terlihat masih terlihat luar biasa begitulah mudah-mudahan. Ibu dan Bapak, hari ini kuliah kita itu tentang metodologi penelitian ya, tentang metodologi penelitian. Itu screen share-nya sudah terlihat di Ibu dan Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Ini suka aneh-aneh kalau di saya. Sebentar ya. Sebentar saya tutup dulu. Saya ingin apa ya? Sambil saya menyampaikan dulu materi ini itu dikawal oleh dua orang ya, saya dan Prof. Munir. Kita doakan Prof. Munir semoga sehat karena baru kemarin justru ngasih tahu bahwa mata kuliah ini di semester awal ya, di semester awal itu semester sampai pertengahan itu saya setelah UTS barangkali Ibu dan Bapak akan bertemu dengan Pak Munir ya, dengan Pak Munir. Mudah-mudahan tidak jauh beda saya dengan Pak Munir, meskipun tentu saja dalam beberapa hal Pak Munir lebih senior karena dia guru besar, sementara saya masih guru kecil ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya coba melihat wajah Ibu dan Bapak. Beberapa di antara Ibu dan Bapak sudah bertemu dengan saya dalam mata kuliah matrikulasi kemarin ya. Tetapi lebih jauh saya melihat ada yang kenal-kenal juga kayaknya ini ya. Ini benar ya, ini ada yang kenal-kenal juga. Saya khawatir salah manggil. Ini ada Aditya ya. Betul, Dit ya? Kenal dulu, kita pernah ketemu ya, Dit ya? Betul, Pak. Ya, angkatan 2006, Pak. 2006. Itu seangkatan dengan Rani nggak? Adik tingkat. Angkatan kedua. Benar berarti ya. Barengan Furkon. Ada Suratno juga ada. Siapa? Furkon. Barengan Furkon. Sekarang ada Suratno, Pak, juga sama. Siapa? Saya, Pak. 2006 juga, Pak. Dulu dosen walinya Bapak juga. Oh. Ya Allah. Ternyata aduh ya Allah. Ini mohon maaf ya yang lain kita coba karena saya harus memperhatikan dulu dan saya khawatir berdosa gitu karena lupa. Nah, kalau angkatan 2006 udah 10 tahun ya. Iya. Banget ini perubahannya, tapi kalian kok masih kelihatan muda terus ya. Ada barangkali supaya bisa saya ikuti. Bentar ya, saya coba reporting dulu ini. Bentar. Nah, Ibu dan Bapak, seperti yang kemudian tadi saya sampaikan, nanti kita diskusi lagi ya terkait dengan Ibu dan Bapak. Saat ini saya coba sebentar ya, saya harus reporting dulu keberadaan Ibu dan Bapak. Tadi ketua kelasnya siapa?
Ibu siapa ya tadi ya? Oh, saya Pak Wani Warzukni Olian. Oke, Bu Wani, apa namanya? Ke depan saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan Bu Wani Iya, terkait Pak. dengan perkuliahan kita ya, Ibu dan Baik, Bapak. Pak. Jadi tidak usah bikin grup khusus lalu saya diundang oleh Ibu dan Oh, Bapak. baik, Pak. Saya nanti terlalu banyak ininya Iya, materi grupnya gitu ya, repotnya. baik, Pak. Oke, kita mulai. Nah, Ibu dan Bapak, karena kalau saya misalkan lihat Aditya, lalu lihat Pak Suratno, ini sudah 10 tahun selesai, bukan 10 tahun ya, berarti 5 tahun lah dari sejak lulus ya. Nah, Ibu dan Bapak saya pikir sudah bekerja ya. Lalu kemudian saya harus mengucapkan selamat seperti yang kemudian saya lakukan untuk kemarin ya, ada Pak Sofran, lalu kemudian ada juga Pak Alexius, ada Pak siapa lagi ya ini? Ada Pak Bayu ya kemarin ya, Burani ya. Mudah-mudahan dan Bu Maya kalau nggak salah ya kemarin. Saya mengucapkan ucapan selamat. Kalian sudah masuk ke Magister Pendidikan Ilmu Komputer angkatan pertama. Semoga sebelum kalian selesai, program studi ini sudah terakreditasi. Karena memang dituntut harus demikian. Ya. Juga ada Asep Doni Pradana, benar dari Ilkom juga ya? Iya Pak, betul Pak, angkatan 2010. Allah. Dulu mata kuliah Sistem Informasi Geografi sama Bapak. Ya, baik. Kita mulai. Mohon maaf nanti yang lain kita akan. Saya pengen ini deh sebelum kemudian saya lanjutkan di metode penelitiannya. Saya ingin Ibu dan Bapak menyebutkan ke saya ini profesinya ya. Kalau misalnya masih sudah berprofesi, nanti tinggal disebutkan. Nanti saya satu-satu panggil ini. Bu Warjukni di mana sekarang, Bu Warjukni? Freelancer, Pak. Di pusatnya di Turki gitu, audio transcriber, jadi bantu translate buat AI dari sistem di sananya gitu, Pak. Kenapa ke pendidikan ilmu komputer ya? Pengen jadi dosen, Pak, tapi freelancernya ke situ, proyekan gitu, si freelance-nya. S1-nya bukan ke pendidikan gitu? Enggak, dari Ilkom juga, Pak, Pendilkom 2014, tapi nggak pernah diajar Bapak. Oh, pantas saya nggak tahu. Iya, iya, iya Pak gitu. Oke, ya. Nanti saya ingin menyesuaikan diri sehingga saya harus membuat lebih memberitahu Ibu dan Bapak dulu nanti larinya kemana metodologi penelitian ini ya. Judulnya sih metodologi penelitian pendidikan ilmu komputer, tapi coba kita lihat karena yang khususon persis seperti pendidikan ilmu komputer itu enggak persis ada kecuali lebih ke educational research gitu ya. Ya Pak. Terima kasih Bu Warjukni Olian. Mohon maaf saya tidak pernah ketemu kali. Enggak apa Pak. Karena saya kan memang tidak di prodi selama 12 tahun. Sekarang Iya. ke prodi. Pak Aditya gimana Pak Aditya? Sekarang ada di mana Pak Adit? Sekarang dinasnya di SMP 2 Ciamis, Pak. Di Ciamis di mana? SMP 2 Ciamis. SMP? Iya. SMP 2 Ciamis. Waduh, seberapa tahun tadi didinya Pak Adit? Dulu lulus kan Agustus 2010. Ikut CPNS langsung lulus Januari 2011, dinasnya di Panumbangan dulu. 7 tahun di Panumbangan baru bisa mutasi ke Ciamis Kota. Jadi di Ciamis Kota baru 4 tahun. Oke. Good, PNS di guru SMP ya. Iya. Terima kasih Pak Adit. Berikutnya Pak Asep Doni. Tuh kan loba ngaran Asep lah. Ya
Ya Pak, saya sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Talaga, Majalengka Pak. Oh iya, di Talaga, tetangga. Iya Pak. Itu sih Pak. Udah paling. Di SMP Talaga. SMK Pak, SMK Negeri 1 Talaga. Ya. Oke. PNS juga tuh berarti. Saat ini belum Pak, mau mendaftar P3K. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya satu lagi Pak Asep Indra. Yang mana loba-loba ting ngaran Asep tuh enggak garanti lah. Tong aya Asep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Asep Indra. Ayo Pak Asep mangga. Abdi kalaresnan dinas di Talaga Pak, sareng Pak Asep Doni, Pak Asdon. Oh, bareng. Mohon pami Pak Asdon mah panginten Asdon, abi gaten asin panginten Pak. Iya. Aduh, Pak Asdon tahu tuh sama Pak Aditya. Saya mengelola sistem informasi di UPI dulu 12 tahun. Sekarang sudah saya lepas. Jadi satu saat saya iseng nyari nama Asep dosen aja tuh banyak, dari 1.200 itu banyak. 10-20 orang lah gitu Asep kumpul. Makanya saya disingkat-singkat nanti jadi Asdon. Saya awal kadang-kadang disebutnya, sampai teman-temannya Asdon dan Pak Aditya itu deskripsi nulis nama saya jadi awal juga, dasar nih. Banyak ya nama Asep ya. Tapi alhamdulillah sampai tahun kemarin kalau salah nama Asep sudah tidak ada di mahasiswa baru. Sudah mulai. Tapi saya senang di S2 mah masih ayah pastilah. Oke, terima kasih Pak Asep. Iya, siap Pak, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Pak Suratno, mangga Pak Suratno. Ya Pak, saya dinas di SMK Negeri 1 Kota Cirebon Bapak, guru TKJ. TKJ ya? Ya, sebelumnya di SMA Pak. SMA, terus kemudian ya itu Pak yang kurtilas itu Pak, TIK dihilangkan. Jadi saya mutasi ke SMK Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak Suratno. Ya Pak. Berikutnya Pak Sopran. Kemarin ketemu nggak Pak Sopran ya? Ada Pak. Oh, ada ya? Iya. Udah saya tanya belum ya? Boleh tanya lagi Pak. Boleh Pak Sopran, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Sopran. Saya sekarang bekerja di Yayasan Pendidikan Islam MTS Al-Islah di Bekasi. Oh, Bekasi. Selaku operator juga. Saya pikir Bekasi mulai tidak ada, tapi masih ada ya Bekasi ya? Sudah memisahkan diri Pak. Oke. Terima kasih Pak Sopran. Sama-sama Pak. Berikutnya Pak Alip Geral. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya di Pontianak Pak, Kalimantan. Pontianak? Ya. Oke, Pontianaknya di mana ya? Saya bolak-balik Pontianak sudah 5 kali, tapi ke IAIN Pontianak. Oh, IAIN. Iya, IAIN Pontianak dulu bikin ada kerjaan di sana. Tapi di mana sekarang posisi ininya kerjanya? Saya kerja di konsultan proyek. Oke, konsultan. Oke. Tapi kenapa ke sini? Itu kan aneh-aneh nih konsultan ke sini atau? Saya S1-nya dari Informatika Unikom, Pak. Oh, dari Unikom. Unikom ya? Angkatan berapa ketemu saya nggak dulu ya? Angkatan 2015, Pak. Oh, baru. Kalau yang lama saya pernah di Unikom juga. Terima kasih Pak Gerald. Ya, Pak. Pak Kiki. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Rizky, asal dari Bandung Pak. Sekarang ngajar di SMK 2 Bale Endah Pak, Kabupaten Bandung. Ya. Oke, Bale Endah mah deket lah. Dekat ya Pak. Masih satu kabupaten dengan saya. Saya mah di utaranya di Cinunuk Cileunyi. Oh, Cileunyi, iya. Oke, terima kasih Pak Kiki. Sama-sama Pak. Pak Anjar. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjar, ini kok pakai MIPA Pak Anjar belakangnya? Iya, saya Ilkom juga Pak. Ilkom atau Ilkom?
Pendidikan Ilmu Komputer, Pak. Angkatan 2013. Ya Allah. Oke, kita pada ketemu lagi. Belum pernah ketemu sama saya ya di kelas ya? Belum, Pak. Belum pernah diajar. Karena saya di non-dik sih sebenarnya. Oke, siap. Sekarang di mana Pak Anjar? Di MIPA atau di mana nih? Sekarang saya di rumah. Oh iya, di rumah kerjanya. Di ini Pak, di sekolah. Di SMP Veteran Sani daerah Ngamprah di SMP. Ngamprah Garut atau Ngamprah? Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Oke, Kabupaten Bandung Barat. Oke, terima kasih Pak Anjar. Sama-sama Pak. Sudah mulai ini. Oke. Lalu yang belum Pak Alko. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Alko dari. Asal saya Sumbar Pak, saya orang Padang. Cuman tinggal dan bekerja di Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Oke. Waduh, di Riau. Ini langsung dari Riau berarti ya? Iya Pak. Koneksi oke? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Sumbar jauh banget nih. Untung masih ini ya daring ya. Jadi kalau nanti luring berarti harus datang dong, harus pindah ke sini. Iya Pak, begitu. Karena seperti itu. Oke, Pak Alko, terima kasih. Pak Alek kemarin sudah ya, Pak Alek ya? Kemarin sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah. Bu Rani? Kemarin Bu Rani sudah juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Perkenalkan diri, nama saya Rani. Saya asal dari Kutawaringin, Soreang, Kabupaten Bandung. Tetanggaan tadi. Ya. Dinasnya di SMKN 1 Katapang, Pak. Oh, di Katapang. Di Katapang. Nih. Ada lulusan Pendilkom sebenarnya, tapi di SMA 1 Soreang, SMP 1 Soreang kalau nggak salah. Pangalengan, Pak. Kristi. Perempuan siapa yang kemarin baru ikut PPG soalnya? Oh ya, Bu Kristi, Pak Cecep, Pak, bukan? Perempuan. Oh, perempuan. Saya nggak suka menghafal nama laki-laki. Iya, salam kenal buat semuanya. Bapak juga. Oke, terima kasih Bu Rani. Siapa lagi ya? Bu Maya udah, Bu Bayu, Pak Bayu udah, Pak Eri. Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam, Pak Eri. Saya asli dari Tasik, Pak. Wih, orang Tasik. Kerja di mana, Pak? Sekarang alhamdulillah kerja di Bandung, di SM Pendidikan, di Dago. Di mana? Di Dago, di SM Pendidikan. Oke, di Dago. Mudah-mudahan ketemu nanti kalau sepedahan saya ke Dago biasanya. Ada yang belum? Terima kasih, Pak Eri. Sampai-sampai, Pak. Oke, baik. Ibu dan Bapak, ini sudah semua beberapa pasti akan berkorelasi dengan mata kuliah ini. Sekalipun tidak berkorelasi, harus dipaksa dikorelasikan. Sebenarnya mau tidak mau. Nah, Ibu dan Bapak, materi kita atau mata kuliah kita secara umum biasanya di pasca sarjana, entah itu S2, entah itu S3, itu pasti akan diulang mata kuliah tentang metodologi penelitian. Saya yakin Ibu dan Bapak belum sudah sangat terbiasa maksudnya tidak asing dengan mata kuliah metodologi penelitian. Karena jika kalian sudah kemudian masuk ke S2, maka di S1 tonggak riset kalian ada di skripsi. Karena skripsi juga hasil karya ilmiah melalui metodologi begitu ya. Bahkan sekarang setiap mahasiswa S1 sendiri juga harus diorientasikan untuk menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk paper yang hanya terdiri maksimal sampai 6 halaman lah begitu, termasuk judul dan abstrak dari sekian ratus halaman mungkin atau sekian puluh halaman laporan skripsinya. Nah, hanya saja karena di antara Ibu dan Bapak ada yang sudah terlalu lama, mungkin masih banyak yang masih lupa apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Lalu kemudian kita coba arahkan metodologi penelitian di ranah ilmu komputer, khususnya nanti ke ranah pendidikan ilmu komputer, gitu ya, tidak terlalu susah harusnya.
materi tersebut. Sekali lagi, materi ini biasanya diberikan oleh Pak Munir, lalu kemudian saya ditugaskan untuk mendampingi beliau, karena saat ini kesehatannya belum baik benar, sehingga kemarin baru bertelepon dan saya diminta untuk menyampaikan materi ini. Nah, Ibu dan Bapak, di materi ini nanti saya pikir Ibu dan Bapak tidak usah terlalu kaku, jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya. Tapi jangan berharap saya bisa menjawab dengan memuaskan Ibu dan Bapak. Barangkali saya akan simpan dulu pertanyaannya untuk saya explore dulu sebelum saya yakin saya jawab Ibu dan Bapak. Ya. Nah, mata kuliah ini saya bawakan demikian rupa dengan pola daring, pasti pakai Zoom yang tadi disampaikan oleh Bu Wani. Lalu kemudian saya juga menggunakan spot. Cuma saya terlupa di spot tadi yang mau saya beresin, ternyata belum dikasih deskripsi mata kuliahnya sama saya. Gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak mulai minggu depan silakan akses spotnya. Jadi materi kuliah nanti saya upload ke sana. Kalau ada tugas juga uploadnya di spot. Ya. Bagi yang belum paham, nanti spot itu ada di spot.upi.edu. Ya. Jadi singkatan dari sistem pembelajaran online terpadu. Jadi e-learningnya kita, tetapi engine-nya tidak menggunakan platform engine orang lain, itu streaming pure kita bikin sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dirubah enak aja tanpa harus permisi ke orang yang punya platform. Ya. Nah, mata kuliah ini secara umum kalau di metodologi penelitian tentu saja lebih kemudian memberikan konsep ilmu pengetahuan dan penelitian. Ya. Lalu kemudian jenis-jenis dari riset itu seperti apa, permasalahan itu seperti apa, bagaimana merumuskan permasalahan, dan seterusnya, khususnya di publikasi penelitian di bidang pendidikan ilmu komputer. Ya. Jadi ilmu komputer dulu, baru kemudian nanti kita ranahkan ke pendidikan ilmu komputer. Saya punya buku sebenarnya, saya tidak tahu apakah kemudian itu bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak. Saya punya 2, lalu saya lagi nimang-nimang yang mana yang mau saya kasihkan. Entah mungkin dua-duanya. Saya tidak persis tahu apakah kemudian buku ini penting untuk Ibu dan Bapak atau tidak, tapi nanti saya akan kasihkan prolognya di minggu depan lah ya. Jadi sekarang kita gali dulu sebenarnya ruang lingkup dari mata kuliah kita ini akan kemana. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, setelah deskripsi, baru kemudian di materi ini. Nah, materi yang akan kita bahas, Ibu dan Bapak, kenapa materinya disampaikan ruang lingkupnya, supaya Ibu dan Bapak juga bisa autodidak untuk self-searching, gitu ya, mencari tahu apa yang dimaksud dengan materi-materi yang saya sampaikan hari ini. Ya. Juga suatu saat Ibu dan Bapak mungkin bisa autodidak grup discuss dengan teman-teman, karena biasanya di SPS itu enggak kayak S1. Di S1 lone ranger mungkin bisa ya, pengalaman S1 kalian, tapi kalau di SPS biasanya tetap butuh teman untuk diskusi. Ya. Sekarang hambatannya kalian tidak ketemu tatap muka, tapi saya pikir karena kita orang-orang IT, bukan hanya pengguna pasif atau pengguna awam, kita experience user, kita knowledge user, dan kita adalah para developer, maka harusnya tidak menjadi persoalan tidak ketemu daring seperti ini, bisa dimanfaatkan dengan aplikasi yang ada. Ya. Yang pertama, ini materi kita akan lebih berbicara soal konsep dasar research, ya, lalu memahami si gambaran tentang riset secara umum itu seperti apa. Jadi nggak bisa langsung masuk ke metode penelitian di bidang pendidikan ilmu komputer. Jadi harus berangkat dari konsep yang besar dulu, lalu kemudian kita menukik masuk ke penelitian di bidang ilmu kita, pendidikan ilmu komputer. Berikutnya adalah menjelaskan tentang konsep logis sebagai dasar berpikir. Nanti kita akan lihat ya sejauh mana Ibu dan Bapak masih ingat materi-materi tentang metodologi penelitian di skripsi. Nah, di S2 sekarang di UPI sudah mulai menggeliat, karena UPI ini terkenal sebagai perguruan tinggi yang baik hati, jujur, tidak sombong. Nah, saat-saat ini di UPI semua diminta untuk aktif research, bikin paper dan seterusnya, termasuk mahasiswa pasca sarjana. Apalagi mahasiswa pasca sarjana, maksud saya mahasiswa S1 juga dalam laporan skripsi harus
harus bersama dengan draft research mereka dalam bentuk paper. Nanti biasanya akan di-retouch oleh pembimbingnya untuk mungkin diangkat ke jurnal atau publikasi dalam bentuk konferensi dan seterusnya. Nah, nomor 3, kita akan menjelaskan konsep metode riset dan metodologi, karena kadang-kadang ada orang yang bertanya apa bedanya metode penelitian dan metodologi penelitian. Entah apakah hari ini bisa sampai semuanya, gitu ya, entah tidak. Lalu kemudian menguraikan manfaat penelitian, termasuk di akhir ada konsep proses riset atau penelitian dan memahami proses penelitian secara umum. Ya. Kalau ada yang bertanya, silakan disampaikan saja. Berikutnya adalah berikutnya kita akan coba lihat definisi dari sisi definisi. Okay. Nah, Ibu dan Bapak pasti pernah sering kali mendengar istilah penelitian atau research. Cuma kadang-kadang kita jadi repot ya dengan istilah. Karena kenapa demikian? Karena di Indonesia ini banyak orang yang verbalisme. Lebih sering menggunakan istilah dalam keseharian, dalam diskusi, dalam obrolan. Tapi kalau dikejar istilah yang Anda pakai itu artinya apa, kadang juga sulit menyampaikan. Nah, saya berusaha untuk tidak subjektif dalam menerangkannya. Misalkan, saya ambil ini dari kbbi.kemendikbud.go.id. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Nah, menurut mereka penelitian ini adalah pemeriksaan yang teliti. Kalau ada istilah pemeriksaan yang teliti, maka ada pemeriksaan dong yang tidak teliti. Iya, mesti. Pokoknya lihat oke, ya oke. Mesti ada ya kayak gitu, ya. Nah, bisa jadi pemeriksaan yang tidak teliti dengan tujuan instan dan penghematan waktu itu mungkin karena sudah terbiasa dan sudah yakin tidak ada hal yang harus dicek. Mungkin iya. Tapi menjadi kiamat kubro kalau kemudian yang dia periksa harus sebenarnya mendalam pengecekannya tapi tidak dilakukan. Ya, ini yang tidak termasuk dalam konsep penelitian menurut Kemendikbud. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penelitian juga ternyata ini lebih ke penyelidikan. Ini bukan penyidikan, penyidikan beda ya di kepolisian ya. Tapi ini penyelidikan, menyelidik. Melakukan menyelidik sampai ke hal yang paling dalam sehingga kita bisa mengetahui sesuatu yang membuat kita curious untuk dilanjutkan, dianalisis, didesain dan seterusnya. Nah, di sisi lain KBBI ini juga menyampaikan bahwa penelitian itu adalah kegiatan mengumpulkan atau pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data. Jadi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data. Harusnya teman-teman di ilmu komputer ini sudah tidak terbiasa, sudah sangat biasa dengan hal ini. Okay. Dan itu dilakukan secara sistematis. Sistematis itu bisa berurut, atau barangkali sistematis itu bisa dari besar ke kecil, kecil ke besar, tapi tidak randomize tanpa dasar. Kalau ada yang paralelkan. Tapi dia sistematis. Tidak pernah kemudian lari ke sana kembali sampai kemudian nggak jelas langkahnya. Kalau terkait dengan cara yang sistematis, berarti ada pola. Ada pola. Apakah polanya sekuensial, apakah polanya iteratif, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pekerjaan yang dilakukan secara sistematis. Selain sistematis, kegiatan yang tadi terhadap data tadi, itu juga objektif. Objektif itu berusaha mengesampingkan pendapat pribadi yang tidak jelas. Mencoba menyampingkan kepentingan lain selain kepentingan riset, tujuan riset. Itu objektif. Ya. Nah, yang menarik yang harus digarisbawahi oleh Ibu dan Bapak, apa yang dilakukan dalam penelitian terhadap data, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, itu secara sistematis dan objektif ditujukan untuk solving problem, persoalan, atau permasalahan. Ini saya kutip langsung dari ininya ya, dari KBBI-nya. Jadi dia sebutkan sebagai persoalan. Saya lebih senang dengan menggunakan istilah permasalahan sebenarnya. Oke, sebelum kita diskusikan.
Yang ketiga adalah merupakan kegiatan menguji suatu hipotesis. Saya pikir Ibu dan Bapak sudah mengetahui hipotesis, jadi praduga, gitu, nanti diuji dugaannya benar nggak. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sementara sinonim penelitian menurut arti kata kbbi.com adalah eksplorasi, investigasi, observasi, dan seterusnya sampai ke tes. Oke, sinonim ini belum tentu betul mengacu kepada apa yang kita maksud. Nah, saya coba simpulkan. Kesimpulan yang dilakukan adalah satu, bahwa penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama. Jadi justru disebutkan di sana relatif lama, tidak dalam bentuk sebentar gitu ya, konteks waktunya relatif lama. Lama ini relatif juga menurut seseorang, ini lama yang dimaksud nggak terlalu lama, dan seterusnya lah gitu ya. Kenapa harus kemudian berbicara relatif lama? Karena di dalamnya ada kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian. Itu yang membuatnya menjadi relatif kepada objek waktu gitu, lama ya. Nah, tentu saja dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan prosedur maupun, nah ini harusnya ditambahin ya, ini sesuai dengan prosedur maupun konsep dan konsep dan teori yang ada di dalam penelitian. Di sisi lain, dia ada, nah itu yang tadi sudah disampaikan, mengulang apa yang kemudian ada di penelitian nomor 2 menurut KBBI Kemendikbud. Oke, sebelum saya coba sampaikan lebih jauh, Bapak mohon digarisbawahi tentang persoalan. Saya inginnya permasalahan, karena berarti dia dikembangkan dari kata dasarnya masalah. Ya, Ibu dan Bapak masih ingat atau masih lupa nih bab 1 dari skripsi Ibu dan Bapak? Kadang-kadang kan kalau kita sudah berapa tahun lalu lihat ada skripsi, diambil, dibaca lagi. Kadang-kadang kita ketawa sendiri kan ya. Apa nih yang saya tulis nih? Kok nulisnya gini kalimatnya, dan seterusnya. Di bab 1 biasanya Ibu dan Bapak diminta untuk mendefinisikan persoalan. Menggunakan apa? Latar belakangnya persoalan ini yang akan dibahas nih seperti apa, yang akan diselesaikan seperti apa. Latar belakangnya apa, lalu dirumuskan persoalannya, dibatasi kalau kemudian ternyata terlalu luas gitu ya. Sampai tujuannya apa, kita mendefinisikan persoalan dan ingin menyelesaikan persoalan itu melalui penelitian. Nah, Ibu dan Bapak tentu saja tidak sering mendengar istilah masalah. Latar belakang masalah, lalu kemudian rumus masalah, tujuan masalah, batasan masalah, dan seterusnya. Pertanyaannya, masalah itu apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa yang dimaksud dengan masalah? Ini saya bertanyanya ke mahasiswa yang sudah lulus S1, yang bab 1-nya tentang masalah. Ya kan ya? Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan pendapat, apa yang dimaksud dengan masalah? Kalau menurut saya, Pak, masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, contohnya apa tuh? Contohnya misalkan kayak sekarang pembelajaran saat COVID. Harapannya kan siswa bisa connect internet semua. Ternyata faktanya banyak anak yang tidak bisa connect internet. Hanya bisa WhatsApp message saja, nggak bisa Zoom, nggak bisa gitu kan. Oke. Nah, apa yang disampaikan Adit benar tuh, bahwa masalah itu adalah kondisi. Ya, saya ingin menggunakan istilah kondisi, nanti kita lihat. Jadi kalau kondisi itu berorientasi kepada fakta di lapangan. Oke, kondisi. Masalah sesungguhnya adalah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga pasti ada gap antara harapan dengan kenyataan.
Itu yang tidak ideal. Nah, yang tidak ideal itu muncul karena tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya saya begini, tapi di fakta tidak begitu. Maka muncul gap-nya. Sehingga di dalam teori, salah satu teori di dalam riset, ada yang disebut sebagai gap analysis. Nah, keluaran dari gap analysis paling tidak adalah masalah. Meski munculnya beberapa. Jadi gap analysis itu lebih ke root cause. Jadi root cause. Jadi ke Ibu dan Bapak akan mencari, loh, kenapa sih bisa tidak ideal, tidak sesuai dengan harapan. Maka kemudian Ibu dan Bapak nanti menelusur, bisa jadi karena masalahnya A, bisa jadi kemudian muncul karena masalah B, atau jangan menggunakan masalah, bisa muncul karena A, karena B, karena C, karena D. Itu hasil gap analysis. Kalau ideal, maka tidak ada gap antara harapan dan kenyataan. Cenderung baik-baik saja kondisinya, tidak ada masalah. Nah, di Ibu dan Bapak nanti akan banyak diskusi lagi, seolah-olah kayak S1 dulu ketika bikin tesis untuk bab 1. Kenapa? Karena research harus based on problem. Problemnya bisa nyata, bisa kemudian Ibu dan Bapak dalam bentuk harapan yang tidak faktual, tapi nanti bakal bisa dipakai. Boleh, tidak masalah. Nah, tetapi yang paling penting adalah bahwa riset yang baik harus based on problem. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan pernyataan bahwa riset itu tujuannya atau penelitian itu tujuannya adalah solving problem. Kalau dia harus solving problem, bentar. Ini ada tahu bulat lewat di rumah saya udah 2 kali. Mudah-mudahan istri saya nggak beli. Jadi biasanya nggak beli. Nah, lewat berarti nggak beliin. Tahu nih, suaminya lagi ngajar. Oke, tadi sampai mana tuh kan lupa. Oke, problem. Nah, jadi Ibu dan Bapak hati-hati mendefinisikan masalah. Kalau masalah itu akan muncul karena gap antara harapan dan kenyataan, maka please analisis gap-nya itu sampai kemudian memunculkan cause dari masalah yang muncul atau harapan yang tidak ideal akan muncul tuh nanti. Nah, bisa seperti tadi, misalkan contohnya masalah yang muncul disebutkan misalkan saya tidak comfortable menggunakan handphone dengan bentuk seperti yang sekarang, misalkan begini. Ya. Kenapa? Padahal ini ringan, tapi tetapnya ngeluh, dan manusia mah tempatnya mengeluh. Berat, riweuh, sieun murah, rusak, dan seterusnya. Bisa nggak sih sebenarnya saya inginnya sih berkomunikasi rumah, nelpon, dan seterusnya, itu juga film-film aja gitu ya, fiksi ilmiah ke depan, lewat tangan aja, muncul nanti kemudian proyeksinya, tinggal diklik-klik, dan seterusnya. Mungkin nggak itu diangkat sebagai permasalahan? Ya mungkin bagi saya misalkan saat ini, saya merasa apa yang terjadi teknologi hardware sekarang, itu tetap aja belum bisa membuat saya comfortable. Bayangkan kalau nanti kemudian ada proyeksi, tinggal kayak gimana, entah proyeksinya kecil, jadi muncul di tangan itu layar, retak-retak layar, tinggal saya pakai, dan kemudian bisa digunakan, atau ke dinding lah, misalkan. Ya, tidak harus lagi monitor itu dalam bentuk seperti bentuk sekarang, misalkan. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Hanya saja Ibu dan Bapak dalam orang Sunda lebih harus mengukur ke ini. Mungkinkah permasalahan yang saya angkat bisa diselesaikan? Nah, terkait dengan permasalahan yang bisa diselesaikan, itu lihat dulu kondisi kemajuan teknologi kalau kemudian permasalahan yang diangkat seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, saya kebetulan di tempat lain juga ngebimbing mahasiswa S2. Kadang-kadang ada mahasiswa S2 dan ada teman-teman yang belum selesai disertasinya.
itu mau memulai disertasi, teman-teman saya di dosen Ilkom juga banyak, lalu ada yang bertanya begini, hati-hati nih di riset. Topik yang kamu angkat apa? Topik yang saya angkat A misalkan. Jadi, apakah sudah melakukan riset awal yang kemudian Anda bisa menyebutkan ke saya terkait dengan riset state of the art, SOA? Pernah dengar nggak istilah state of the art? Okay. Pernah dengar nggak state of the art? Pernah lah. Kalau nggak pernah, paling tidak dari saya tadi 2 kali. State of the art. State of the art itu adalah topik yang kemudian saya angkat sebagai masalah. Saat ini sedang seperti apa kondisinya? Risetnya terkait dengan topik ini sudah sampai di mana? Kenapa? Menjaga duplikasi. Jangan-jangan riset yang saya sedang lakukan sudah juga dilakukan oleh orang lain dengan kondisi yang sama, data yang sama, khawatir kemudian pas ketemu dianggap plagiat, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan, Pak, enggak Pak, topik yang saya ini adalah topik baru. Belum pernah ada yang meneliti di bidang ini. Tidak satupun. Yakin sudah diriset? Yakin. Apa jawaban saya? Saya justru semakin khawatir kalau begitu. Karena riset yang ternyata tidak ada orang yang melakukan di sana, kemungkinan 2 hal. 1, orang lain sudah pernah mengendus tuh, tapi tidak menarik dan tidak ada manfaatnya, sehingga balik arah gitu. Tapi Anda maju seolah-olah orang yang paling awal. Padahal orang lain mungkin saja sudah melakukan penelitian dan riset di bidang itu sudah obsolete, sudah tidak lagi menarik. Itu ya, itu 1 ya, khawatir. Yang kedua, menurut hemat saya justru harus ditinggalkan kalau Anda masuk ke riset yang belum pernah ada orang yang riset, jadi Anda frontier. Frontier itu kayak apa ya, saya neranginnya. Kayak ini, film Star Trek pernah dengar nggak? Pesawat di Enterprise, ini kalau nggak, saya nggak bisa lagi menganalogikan yang lain kalau belum pernah nonton Star Trek nih. Jadi pesawat Star Trek itu pesawat Star Trek. Pesawat si Enterprise itu dia harus masuk ke wilayah yang belum ada untuk dipetakan, untuk mengetahui bahwa di sana ada peradaban. Frontier, menjelajah. Kalau untuk film seperti itu, untuk Star Trek menjelajah ke wilayah yang terluar, terdalam dan tertinggal gitu lah. Itu masih mending yang di angkasa luar. Tapi untuk riset itu jangan pernah menurut hemat saya. Apa? Dukungan teorinya mungkin tidak ada, udah capek-capek ternyata dukungan teori tidak ada, datanya tidak ada, kasus yang kemudian pernah menggunakannya di organisasi tertentu tidak ada. Itu bagian dari gempa bumi research. Paham ya Ibu dan Bapak ya? Jangan dilakukan kalau ketemu hal yang demikian. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau diperdalam oleh Ibu dan Bapak? Silakan. Oke, saya mohon izin minum dulu bentar. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini kita kan ini Pak ya, pendidikan itu kan. Ini lebih lebih banyak konsen penelitian mungkin mengarah ke dunia pendidikan. Cuman kan penerapan teknologi di dunia pendidikan mungkin seperti itu Pak ya. Nah kira-kira bisa nggak kita ngangkat mungkin di luar dari itu penelitian yang arah mungkin tapi implementasinya bukan ke dunia pendidikan. Terima kasih Pak. Oke, implementasinya mau kemana kalau tidak di dunia pendidikan? Ya mungkin bisa saja mungkin ya selain itu ya contoh apa ya? Pak Alko dan teman-teman kemarin sudah dapat penjelasan dari Pak Lala dan Pak Rasim nggak ketika pertama kali, karena KBK-nya dipegang Pak Rasim nih. Riset apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pendidikan ilmu komputer itu ada sudah dibagi-bagi. Belum Pak, baru kuliah 2 mata kuliah wajib. Bukan besok sama Pak Rasim.
waktu orientasi ada Pak, yang sama Parasim dan Prof Wawan. Nah itu kalau nggak salah Parasim itu diamanati untuk berbicara soal ruang lingkup riset di bidang pendidikan ilmu komputer, betul ya? Ya betul. Ya, jadi tolong disampaikan nih, Pak Alfa hadir nggak? Lupa ya? Ya. Ya mungkin lupa. Nanti Ibu dan Bapak bisa mengarah ke sana. Jangan lupa, jangan khawatir, banyak teorinya. Banyak peluangnya. Kalau tidak langsung ke menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran, gitu, maka paling tidak Ibu dan Bapak masuk ke wilayah manajemen institusi pendidikan berbasis IT. Gitu Pak Alko. Karena kan banyak di sana di manajemen institusi pendidikan. Jadi si institusi pendidikan, entah itu kemudian sekolah atau kemudian sampai perguruan tinggi, itu dianggap objek bisnis juga yang bisa dikenakan otomasi di dalam proses bisnis perkantoran, proses transaksinya dan seterusnya. Gitu ya. Contoh deh gini, di Indonesia kebetulan saya sedang ikut nih selama berjalan 4 tahun di Sister nih, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Pedidikti. Nah, itu sesungguhnya adalah implementasi teknologi informasi untuk institusi pendidikan. Karena Jakarta atau pemerintah pusat ingin tahu jumlah mahasiswa ada berapa, jumlah dosen ada berapa jumlah dosen yang pendidikannya masih S1, S2, sampai S3, berapa yang sudah guru besar, berapa jumlah mahasiswa S2, berapa yang kemudian melanjutkan S1, dan terus itu ingin. Lalu disediakan solusi berupa teknologi informasi. Mudah nggak? Nggak mudah, itu banyak hal yang kita bicarakan. Kenapa? Karena infrastruktur di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur itu belum sama. Dan itu masalah, ya. Masalah kan ya Pak Aditya, infrastruktur nih, jaringan, konektivitas, gitu. Kenapa itu jadi masalah? Karena idealnya tidak ada gap antara wilayah barat, tengah, dan timur. Sementara perguruan tinggi ini nyebar dari barat sampai ke timur. Jadi kalau mereka diminta bikin laporan, lalu saya bikin aplikasi berbasis mobile, belum tentu bisa diakses karena infrastruktur teknologinya belum tentu sama. Kalau saya bikin aplikasi Jakarta, bikin sistem informasi akademik khusus, itu bikin sendiri, lalu disebar, diimplementasi di seluruh perguruan tinggi, belum tentu bisa berhasil. Karena sistem aplikasi butuh infrastruktur. Belum kemudian melihat sistem jaringannya seperti apa, apakah masih menggunakan tembaga atau sudah start optik, FO, servernya ada kekuatannya ada berapa, dan itu banyak banget yang kemudian dibicarakan. Ya, yang tidak ideal itu mengeluarkan beberapa opsi solusi A, B, C, sehingga muncullah menjadi roadmap research solution, gitu. Itu banyak hal tuh yang bisa dilakukan. Misalkan di Sumbar ke Kepulauan ke Siak juga kan terkendala jarak kan ya. Nah, bagaimana caranya misalkan interkoneksi data supaya kemudian data yang ada di Siak, kalau di sana ada sekolah gitu, lalu datanya bisa otomatis meluncur ke provinsi atau paling tidak ke kabupaten atau ke provinsi lah gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan riset di bidang kita, Pak Alko. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Terima kasih. Ya, sama Pak Alko. Oke. Sambil menunggu, saya lanjutkan ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah result outcome. Oke, luaran penelitian. Jadi kalau Ibu dan Bapak penelitian, Ibu dan Bapak akan luarannya banyak. Termasuk diantaranya adalah tesis dan disertasi. Untuk Ibu dan Bapak nanti tesis. Ya. Tesis, nanti apa itu tesis dan sebagainya, nanti kita diskusinya di lain waktu. Lalu kemudian ada technical report atau manuskrip. Kalau Ibu dan Bapak sering berselancar di jurnal atau paper, itu akan dapat technical report. Jadi white paper gitu ya, di manuskrip nih. Lalu ada produk dan inovasi. Ya,
produk inovasi adalah kebaruan nih. Nah, itu juga bisa dipatenkan. Nah, sekarang ini banyak sekali ide-ide kreatif berbasis teknologi informasi yang menjadi produk sekarang. Produk yang kemudian bisa diakses oleh setiap orang, lalu kemudian bisa digunakan, kalau ternyata masih bisa jadi diproduksi dan diperjualbelikan. Lalu ada paten, ya ini tidak mudah. Ada paten tidak mudah. Tidak semua orang bisa mendapatkan paten. Kayak almarhum Pak Habibie itu patennya kalau dipakai otomatis terus-terusan. Kayak juga apa ya, saya lupa nih, MP3 atau MP4 ya, yang masih patennya belum dilepas sehingga tidak bisa demikian sederhana orang mengakses. Ya. Termasuk research report, ada research report. Nah, biasanya ini tulisannya salah tuh, research, pura-puranya benar aja, riset, laporan research. Terutama kawan-kawan yang marketing research juga harus ada laporan, Ibu dan Bapak juga harus ada laporan. Tapi kalau di institusi, Ibu dan Bapak laporannya, kalau di sekolah itu tesis, disertasi, skripsi lah. Kalau di perusahaan, di tempat kerja, Ibu dan Bapak tetap harus melakukan research report. Lalu kemudian ada scientific paper. Nah, di UPI saat-saat ini, termasuk Ibu dan Bapak, ini diwajibkan menghasilkan luaran paper. Cuma jumlahnya saya belum tahu. Tapi minimal satu ada, apakah paper ke jurnal, jurnalnya harus jurnal internasional atau nasional, atau kemudian cukup di proceeding. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya ingin Ibu dan Bapak mulai dari sekarang melihat apa itu paper. Karena ada banyak orang yang salah memahami, Pak, ini kita harus menghasilkan jurnal. Jurnal itu tempat di mana para paper berkumpul, itu jurnal. Ya, jadi salah. Kalau kemudian diminta menghasilkan jurnal, tolak aja, Pak, nggak bisa saya menghasilkan jurnal, gila-gila banget tuh menghasilkan jurnal. Tapi di pendidikan ilmu komputer di S1 ini sudah ada jurnal pendidikan ilmu komputer. Nanti singkat tanya jawab dengan Palasip juga. Ya. Nah, ini paper diminta Ibu dan Bapak coba eksplorasi. Download lah, ada paper, sembarang aja nyari paper dengan judul apa. Lihat, yang pertama yang dilihat adalah sistematikanya atau formatnya. Kan ada yang formatnya persis 2 kolom, ada yang 1 kolom, formatnya beda-beda tergantung dari jurnalnya, kebijakan jurnal atau kebijakan proceedingnya. Ya. Itu beda-beda. Nah, yang kedua yang harus dilihat adalah sistematikanya. Mohon dicatat di dalam paper, Ibu dan Bapak mesti memahami apa yang dimaksud dengan IMRAD. 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 Ya, silakan searching sekarang, kalau kemudian online tuh pasti online laptopnya. Apa yang dimaksud dengan IMRAD? Beberapa kemudian paper itu harus mengandung unsur IMRAD. Tidak boleh tidak, harus mengandung unsur IMRAD. Meskipun nanti sistematikanya bisa beda-beda, namanya bisa beda-beda. Ya, coba nanti dicek ya. Kalau yang sudah tahu jawabannya silakan sebutkan. IMRAD singkatan dari apa? Introduction. Introduction, good. Introduction berarti apa tuh Pak Anjar? Introduction deh. Apa? Pendahuluan. Good. Pendahuluan. Oke. Metode. Ya, metodologi atau metode. Yes. And then result hasil. Hasilnya harus kemudian muncul, didefinisikan. And then the last is discussion. Kenapa? Hasil diskusi, discussion. Nah, discussion itu harus, jadi result and discussion-nya itu harus harus dijelaskan oleh Bang Lupa, luaran ini didiskusikan, ini kira-kira dampaknya akan kemana, kenapa muncul yang seperti ini, itu harus didiskusikan oleh Ibu dan Bapak. Itu IMRAD. Ya, analysis and discussion. Jadi paling tidak paper itu harus begitu. Demikian juga warna terhadap tesis Ibu dan Bapak nantinya. Introduction itu harus muncul di bab 1. Dalam bentuk apa saya tidak tahu, nanti di kita mau bentuknya seperti apa, pasti nggak jauh beda lah, latar belakang masalah akan muncul. Itu introductions, ya, dan seterusnya. Warnanya harus persis sama seperti yang kemudian disebutkan. Ini luaran penelitian. Oke, kita lanjut. Oh iya, Ibu dan Bapak, sekarang 5:30 ya.
Tidak terasa ya sudah 5:30. Maghrib kita jam berapa ya? Maghrib ini jam 17:45-an gitu ya. Baik, kita selesaikan sampai 17:35 ya, persiapan maghrib gitu ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Iya, Pak. Karena kalau di jadwal kalau nggak salah sampai jam berapa ya? 18:30 ya? Iya. Jam 18:30 mah. Oke, pada selesai capek mau maghrib dosa gitu semua. Oke, kita lanjutkan. Oke, mudah-mudahan tadi sudah mulai mengurut. Ya, saya coba desainkan PowerPoint-nya supaya kemudian mengurut. Ya. Nah, berikutnya kita mengenal istilah metode ilmiah. Ya. Karena kan tadi di IMRAT aja ada metodologi, dan metodologinya adalah metodologi ilmiah. Ya. Dia harus ilmiah, akademis. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Satu, metode ilmiah itu adalah suatu pendekatan atau cara yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Jadi, secara umum pendekatannya akan sama, tetapi kalau kemudian di sains dan teknik seperti kita akan agak berbeda dengan teman-teman di humaniora. Nanti bisa jadi ada research and development, lebih ke R&D, research and development. Melakukan riset, hasilnya lalu di-develop menjadi aplikasi, atau paling tidak Ibu dan Bapak selesai sampai membuat desain skemanya, framework-nya, modelnya, dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, metode ilmiah itu adalah teknik yang bersifat empiris. Teknik atau cara menyelesaikan masalah yang bersifat empiris. Empiris itu bisa diselesaikan dan bisa diimplementasi di lapangan. Eksperimental, bisa diuji coba. Logis, saya kasih warna tebal ya di logis. Lalu berikutnya adalah matematis dengan mengatur, mengaitkan fakta dalam suatu teori dan penarikan kesimpulan. Ini mohon maaf nih, saya mesti mengambil beberapa kalimat yang bahasa tingkat tinggi, bahasa dewa semua. Tapi intinya adalah satu, bahwa metode ilmiah itu lebih ke cara yang dipakai untuk penelitian dalam suatu ilmu. Ilmu kita adalah ilmu komputer, dikembangkan menjadi pendidikan ilmu komputer. Lalu kemudian dia harus bersifat empiris. Empiris itu artinya bahwa metode yang kemudian Ibu dan Bapak pilih sudah banyak dipakai dan terbukti bisa dilaksanakan di lapangan. Ya, jadi nggak usah repot-repot bikin metode sendiri, cari aja yang sudah ada, yang cocok dengan dengan topik yang Ibu dan Bapak pakai. Ya. Lalu kemudian eksperimental, tergantung nih, Ibu dan Bapak mau kemudian bikin metode yang eksperimental, uji coba, itu lalu kemudian dianalisis, dimonitoring, diobservasi, apakah kemudian tujuan dari risetnya sampai atau tidak. Jadi objek yang hasil risetnya dieksperimental. Biasanya eksperimental akan lebih banyak di sains, gitu ya. Lalu logis nih, ini logis yang paling penting. Tapi di antara itu metode ilmiah proses kerjanya paling tidak menyangkut 6 hal. Yang pertama, kesadaran akan adanya permasalahan atau persoalan. Oke, tadi makanya saya tadi tanya, Ibu dan Bapak tidak boleh tidak boleh tidak yakin, tidak boleh tidak tahu apa itu definisi masalah gitu lah, maksudnya itu aja dulu. Makanya tadi kita diskusikan. Kenapa? Karena dalam metode ilmiah salah satunya adalah harus ada kesadaran adanya persoalan. Tapi bukan coba-coba nyari masalah, bukan nyari-nyari masalah ya, tapi mendefinisikan permasalahan. Beda. 2, pengumpulan data-data yang relevan, entah itu dengan observasi, wawancara, kuesioner, gitu ya, atau paling tidak dengan melakukan literatur review terhadap paper-paper atau tulisan-tulisan atau karya ilmiah. Ya, dikumpulkan itu data-datanya. Bagaimana caranya data-datanya dikumpulkan tergantung topiknya. Ya, data-datanya seperti apa tergantung topik nanti. Bisa nanti risetnya tergantung bisa kuantitatif, bisa kualitatif, gitu ya, tergantung Ibu dan Bapak. Nomor 3 adalah penertiban, pengaturan, dan pengklasifikasian data. Jelas, kalau datanya sudah ada, Ibu dan Bapak klasifikasikan, tergantung sekali lagi tergantung topiknya.
bagaimana mengklasifikasikannya. 4, pemecahan sementara terhadap data atau penarikan hipotesis. Nah, tadi kan Ibu dan Bapak pernah mendengar ada istilah hipotesisnya dulu gitu ya. Bikin hipotesis bahwa bahwa misalkan keberhasilan studi mahasiswa itu dipengaruhi oleh kepemilikan teknologi informasi, misalkan. Itu hipotesis. Boleh nggak bikin itu? Boleh. Nanti diuji seberapa kuat hubungan antara kepemilikan teknologi dalam bentuk kepemilikan, entah itu laptop atau apapun, terhadap keberhasilan belajar siswa atau mahasiswa. Paham ya? Itu tinggal diuji. Dari mana? Setelah datang-datanya ada. Kalau Ibu dan Bapak misalnya datang ke sekolah, lihat ada data nilai rapor dan seterusnya. Lalu kemudian Anda bikin kuesioner, apakah Anda memiliki perangkat teknologi informasi apa saja di rumah miliki dan seterusnya. Lalu Anda hubung-hubungkan di klasifikasi yang ternyata kebanyakan siswa yang kemudian nilainya bagus itu adalah siswa yang kepemilikan terhadap perangkat teknologi yang ABC-nya itu tinggi, lalu bikin aja hipotesis. Ternyata apakah betul kepemilikan perangkat teknologi itu mempengaruhi ketercapaian akademis atau keberhasilan siswa belajar, misalkan. Tinggal diuji. Lalu penarikan hipotesisnya, deduksi dari hipotesis. Silakan, nanti kita akan bahas ada induksi, ada deduksi. Terus dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, cara penarikan permasalahannya. Yang nomor 6, pemverifikasian atas hipotesis dalam bentuk menerima atau menolak. Ya, seperti tadi nih, apakah relasinya kuat, apakah pengaruhnya kuat, gitu. Tidak usah kemudian terlalu repot, ternyata setelah diriset, ternyata sama sekali tidak berpengaruh teknologi informasi terhadap capaian keberhasilan belajar siswa. Ya kan? Tapi Ibu dan Bapak nanti karena di IMRAD ada ada analysis and discussion, maka Ibu dan Bapak buat tuh justifikasi ilmiahnya kenapa itu tidak sesuai dengan hipotesis kita. Sampai kemudian Ibu dan Bapak justru mendapatkan permasalahan lain atau elemen lain yang ternyata mempengaruhi secara intensif terhadap keberhasilan belajar siswa. Misalkan ada bantuan orang tua atau mungkin yang lain yang kemudian bersifat tidak pemilikan barang, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih umum nih, mudah-mudahan tidak menjadi membingungkan. Jangan bingung lah intinya. Jangan harus apa ya? Harus terbuka supaya jangan bikin tabir. Kadang-kadang kita lupa ya. Iya gitu, apa ya itu kan nanti nggak bisa ngerti. Terbuka aja, ya. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Anjar. Saya pernah baca di buku metodologi penelitian, tapi saya lupa karya siapanya. Namun sekilas membaca itu ada 3 perbandingan antara skripsi, kemudian tesis dan disertasi. Nah di sana itu yang Anjar tangkap itu skripsi itu katanya bertujuan untuk membuktikan, kemudian tesis itu dia untuk mengembangkan, dan disertasi itu adalah untuk menciptakan. Nah, yang ingin ditanyakan, mengembangkan dalam konteks hal apa yang dimaksud ketika kita dalam penyusunan tesis seperti itu, Pak? Oke, ini sudah pengen langsung ke tesis ya, Pak. Oke. Saya yakin ada pertanyaan itu. Sehingga sebelum saya tutup, saya lewat-lewat ya. Ini sampai saya sudah menyediakan di akhir sebenarnya. Bentar ya, mana ya? Ini banyak banget nih. Ini saya nanti lewat-lewat deh. Ya, nih yang ditanyain. Nih yang ditanyain, gitu ya. Oke, supaya tidak subjektif jawabannya. Karena di Indonesia referensi hukum yang berlaku untuk menentukan bedanya sarjana, magister, dan doktoral adalah Perpres nomor 8 tahun 2012 yang terkait dengan KKNI ya. Saya pikir sering mendengar istilah KKNI. Yang D3 saya tidak tampilkan karena ini lebih ke tidak vokasional. Ya. Yang kedua adalah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNMP).
Nanti Ibu dan Bapak coba ini ya, dieksplor ya, KKNI dan SNMP, terutama KKNI. Jadi S1 itu level 6, lalu ada level 8, ada level 9. Itu yang bentuknya nanti coba lihat nih. Ada biasanya digambarkan dalam bentuk piramida keahlian dan keilmuannya, ya. Nah, nanti kalau SMA level berapa tuh? 6, 7 gitu ya. Nanti Ibu dan Bapak lihat. Nah, coba Ibu dan Bapak baca deh di sarjana 1, mereka diminta untuk mampu mengaplikasikan bidangnya dengan memanfaatkan internet pada bidangnya, gitu ya. Penyelesaian masalah serta beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Jadi di S1 itu diminta untuk menjadi mampu menyelesaikan permasalahan dengan keilmuannya saja, gitu. Dengan mengaplikasikan keilmuannya. Jadi kalau misalkan di S1 Ibu dan Bapak dulu, saya ingin bikin sistem rekomendasi perangkat lunak. Ada metode apa yang sudah ada? Pakai aja deh, plak, pakai itu. Enggak, jangan repot-repot berpikir ini metodenya saya kembangkan, jangan. Itu di S1. S1 itu pakai aja. Jadi kalau ada pembimbing Anda dulu, jangan pakai. Kalau ini metodenya misalkan begini, coba dieksplorasi sampai begini nih. Itu artinya dia sudah mengetahui Anda bisa mampu mengembangkan dengan kualifikasi tesis, bahkan mungkin doktoral gitu. Kalau Anda mampu silakan, kalau enggak cukup mengaplikasikan saja. Ya, paham ya Pak Anjar? Jadi bikin menggunakan Nah, itu S1 tuh. Maka tadi istilahnya kan di S1 itu menggunakan kan gitu ya, Pak Anjar ya. Istilahnya katanya menggunakan saja. Nah, ini yang harus dipahami nih supaya enggak subjektif jawabannya. Oke, ini lalu kemudian di magister kayak gimana? Mampu mengembangkan. Nah, ini yang tadi nih, benar nggak mengembangkan nih pengetahuan teknologi atau seni di bidang keilmuannya, gitu ya. Mampu memecahkan masalah, lalu mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. Jadi kalau sederhananya gini, kalau di S1 Ibu dan Bapak ingin bikin ingin bikin sistem prediksi menggunakan algoritma apa? Harusnya di S2 itu metode untuk membuat sistem prediksi itu bisa melakukan combining beberapa metode. Gitu Pak Anjar. Misalkan kalau pakai metode A saja nih hasil anak S1, setelah dilihat hasilnya, wah kayaknya ada yang kurang bagus nih. Harusnya ditambahin pakai metode ini, di-combine pada saat apanya, sebelum apanya. Gitu ya Pak Anjar ya. Ya, di-combining sehingga hasil Ibu dan Bapak bisa mengembangkan, seolah-olah bisa mengembangkan prosedur tertentu. Misalkan untuk kasus seperti ini, harusnya tidak hanya diselesaikan dengan algoritma ini, tapi harus juga diselesaikan dengan algoritma ini, dibagi dua, di-combining. Pada saat begini, pada saat pengklasifikasian pakai ini, pada saat kemudian analisis result pakai ini, dan seterusnya. Itu di S2 tuh. Jadi, nah Ibu dan Bapak harus mampu mengembangkan, kalau memungkinkan itu mengembangkan, menambahkan boleh, itu kemudian di magister. Nah, kalau kemudian di doktor, istilah mengembangkan juga masih ada. Tetapi di doktoral, intinya dia harus mampu menyelesaikan masalah interdisipliner, tapi kalau bisa membuat metodologi, framework, model baru. Itu yang membuat kuliah saya lama di S3. Karena di S3 selalu ditanya, novelty riset kamu apa? Novelty itu apa kebaruan dari yang ada. Makanya di S2 dan S3, terutama di S3, wajib AIN punya hasil state of the art dari topiknya. Ya, state of the art-nya. Kalau misalkan saya melakukan sistem rekomendasi, saat ini sistem rekomendasi seperti apa yang terbaru? Menggunakan algoritma apa kalau itu algoritma? Menggunakan teknik dan metode apa yang sekarang banyak dilakukan? Combining-nya dengan apa? Itu harus tahu. Sehingga saya bisa menentukan, nah kalau orang lain mah begini, saya membuat modelnya tidak seperti itu, agak berbeda. Ya, tidak mungkin berbeda semuanya.
Misalkan kalau ada lukisan, saya mendambakan kumis saja dan dilihat, wah cakep-cakep aja tuh pakai kumis. Ternyata orang lain menyetujui, selesai gitu. Berbeda. Nah, kalau di S2 usahakan combining metode mengembangkan pengetahuan teknologi. Nah, kalau disebutkan di sini mampu mengembangkan pengetahuan teknologi bla 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 bla. Nah, ini masih kata-kata mutiara. Nih ada yang beginian nih. Silakan dibaca. Nih. Ya, di S1 ini menerapkan dan menguji sebuah teori. Oke, ada yang begini pendapatnya. Di S2 ngembangin teori, misalnya ngembangin teori dari beberapa teori. Nah, itu makanya tadi ada combining teori gitu ya. Kemudian mengkritisi. Nah, di S1 teman-teman S1 sudah mulai mengkritisi. Misalkan ternyata dengan algoritma ini tidak cukup baik, pencariannya, efisiensi waktunya ternyata terlalu lama dan seterusnya. Oke, nah ini yang di doktoral. Gitu Pak Anjar nih. Ya Pak. Kira saya pikir Kak, Pak sebagai kemarin pembaca awam gitu Pak, kirain teh S2 itu mengembangkan teknologi yang sudah ada di suatu wilayah misalkan seperti itu. Oh ternyata ini harus dikaji lagi gitu. Kalau mau seperti itu juga nggak masalah sebenarnya. Kalau Pak Anies sudah melihat nih ternyata misalkan ada implementasi, ada hasil riset implementasi teori ini di dalam di daerah di wilayah Pak Anjar. Lalu Pak Anjar melihat ada kekurangan nih, berarti kan Pak Anjar sudah melihat kesadaran ada permasalahan yang belum ideal. Lalu Pak Anjar kembangkan itu artinya misalkan dengan mengimplementasikan ilmu teori lain, gitu, sehingga hasilnya jauh lebih efektif. Bahwa kemudian hasilnya ternyata tidak efektif, efisiensinya juga kurang, nggak masalah, itu hasil riset. Cuma banyak mahasiswa biasanya menghindari itu, sehingga jawabannya harus positif terus. Kalau ditemukan jelek, dia kembali lagi cari topik yang lain, padahal nggak masalah sebenarnya. Ya, ya Pak. Itu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang terakhir di bawah nih, duplikasi, mengenai duplikasi penelitian, Ibu Bapak, tidak mungkin dalam era yang sekarang Ibu dan Bapak mempunyai topik riset yang murni Ibu dan Bapak sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, frontier itu kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Lalu S1 boleh menulis skripsi yang lain asalkan objeknya diganti. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Ya. Lalu misalkan mau bikin sistem mendukung pengambilan keputusan, boleh nggak? Boleh, tapi topiknya beda, objeknya diganti. Boleh, nggak masalah. Lalu S2, objek itu nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah kebaruan pada metodenya. Jadi kalau misalkan maksudnya duplikasi yang dimaksud adalah gini, Pak Anjar tertarik nih ketika masuk ke perpustakaan UPI, tertarik nih ada laporan tesis begini nih. Lalu dia pakai metode A. Kenapa ya? Yang saya kenal mah ada metode B. Metode A juga baru tahu, saya ganti pakai metode B. Gitu. Boleh nggak? Boleh tuh. Gitu. Nah, atau di-combine, boleh. Nah, cuma biasanya kemarin kebanyakan di S2 itu meminta untuk combining metode, tapi nggak masalah sebenarnya. Ngembangin aja supaya ada hal yang jauh lebih baik dari hasilnya. Gitu? Begitu ya, Anjar ya. Oke, silakan nanti. Berupa perbandingan, Pak. Kenapa? Outputnya berarti berupa perbandingan gitu, atau gimana? Komparasi analisis boleh, komparasi research boleh, kalau mau melakukan komparasi research. Ingat ya, komparasi riset itu tidak mudah sebenarnya. Kenapa? Karena paling tidak Pak Anjar dan teman-teman harus punya dua topik yang sama dengan dua metode yang berbeda. Kalau ini yang dikomparasikan adalah metode. Ini dijalankan, ini dijalankan. Lalu kemudian di-compare kontras. Kalau mau compare kontras, maka harus dicari elemen compare kontrasnya, standarnya punya siapa, dipakai. Jangan bikin sendiri. Ya, cari aja misalkan standar untuk membandingkan algoritma A sama algoritma B di kasus yang sama itu seperti apa. Cari standar perbandingannya. Lalu kemudian mekanismenya harus sama, kondisinya harus sama supaya objektif hasilnya. Boleh begitu? Boleh.
Nanti rekomendasi itu hasilnya kan ya. Untuk kasus seperti ini, tidak untuk seluruh kasus, maka dengan kondisi kasusnya seperti ini, maka metode yang kemudian layak dipakai adalah metode ini. Berarti kan jelas tuh. Tesis nggak? Tesis boleh. Gitu ya, Pak Anjar ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ibu dan Bapak, jam di laptop saya yang bagus ini menunjukkan 17.44. Ini sudah tidak terasa ya. Mohon maaf, kita nggak bisa sampai ke 18.30 nih. Nanti paling tidak kita bisa majukan, misalkan mulainya jam 2 gitu. Kalau Ibu dan Bapak tidak terganjal kuliah sebelumnya, maka saya sih kosong di jam 2 karena jam 2 ya. Jam 1 sampai jam 3 saya ngajar. Jam 4 aja, Pak. Jam 4 maksudnya? Iya. Jam 4. Jam 15.40. 15.40 itu jam berapa? Jam setengah 4. Lebih 10 menit. Saya ngajar kelas ketiga itu jam 1 sampai setengah 4. Sampai jam 3 lah. Tapi saya tarik sampai jam 3 gitu. Biar saya ngareng setengah jam ya, Bu Warjuk. Supaya nggak capek. Ini saya diminta nih 4 kelas, ini 3 SKS-an semua luar biasa. Begitu ya Ibu dan Bapak, pertemuan kita pertama hari ini. Slide ini tidak akan saya angkat dulu ke spot, minggu depan saja, supaya Ibu dan Bapak tadi sekelas sudah melihat sih sebenarnya, tapi paling tidak supaya ada mystery guest gitu ya, mengetahui ini apa saja yang akan kita diskusikan. Begitu, mudah-mudahan tidak ada yang keberatan kalau kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Ya, persiapan ke maghrib juga. Selamat istirahat, tetap sehat, jangan lupa makan dan minum. Kalau tidak ada, silakan cari dan minta ke tetangga kalau tidak ada. Supaya tetap sehat, karena manusia tidak ada yang kuat sampai tidak makan 24 jam. Mungkin ada ya, tapi saya emang nggak kuat. Ya, jaga prokes Ibu dan Bapak, supaya Ibu dan Bapak tetap punya energi menyelesaikan perkuliahan yang Ibu dan Bapak telah ambil di semester 1. Jangan mengeluh kalau ternyata jadi banyak masalah, karena masalah sudah didefinisikan, dan wayahna harus diterima karena Ibu dan Bapak nyari masalah dengan kuliah lagi. Gitu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kita ketemu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.